Itu kami dapat pastikan belum datang, belum ada Sudirman di lapas Kebonwaru. Di mana beradanya kami tidak tahu ya. Artinya seharusnya dengan selesainya kasus Peggy tidak ada alasan lagi bahwa itu Sudirman ada di luar lapas. Kalau Sudirman itu ngasih info ke keluarga itu dia disiksa aja sih. Oke. Jadi tidak ada cerita bahwa siksaan itu untuk apa begitu? Untuk meminta dia melakukan apa? Ya, siksa itu dia melakukan, suruh melakukan. Jadi dipaksa untuk melakukan dan bilangnya itu bakal ringan hukumannya. Ya, jadi pas awal Bapak nengok itu tanggal 28 Juni itu sama Ibu, Sudirman itu minta ke Bapak suruh aktifin WA saya. Jadi saya sempat blokir sih WA itu pas waktu awal Pak Polisi ngasih nomor Sudirman, mengatasnamakan Sudirman, tapi saya nggak percaya. Pas saya buka, Sudirman itu WA. Nah, menanyakan, ini saya susah ketemu kakak katanya gitu. Nah, katanya pas penangkapan Peggy itu sempat disiram dan dipaksa. Sudirman itu mengakuinya. Sudah mengakui, dan Sudirman ya nggak kuat. Ini puncak dari harapan para keluarga terpidana. Hasil kerja ribut-ribut, rame-rame 3 bulan kurang lebih. Pas waktu itu saya itu memberanikan diri menanyakan soal yang 6 kan PK. Nah, kita kan Sudirman kan nggak PK, jadi kita juga sulit menemuinya. Pas saya tanya soal PK itu masih bilangnya, jadi pengakuan Sudirman itu yang Sudirman tahun 2016 itu masih dibawa-bawa. Nah, itu masih pengakuan memperbuati. Jadi saya kan aneh dari pihak keluarga. Tapi kalau kontak ada, tetapi itu nggak pernah menghubungi pihak keluarga ke kami itu. Jadi kita nggak tahu ada masalah PK atau enggaknya juga tidak pernah dikabarin. Ya bilangnya itu mengumpulkan novum baru dulu, Bu, kata Pak Wilson itu. Nah, sedangkan novum baru itu berdasarkan pengakuan yang waktu tahun 2016 itu. Oke. Ya bilangnya sih bakal PK, tapi nunggu katanya, Bu. Kalau menurut saya sih gimana ya, Bu ya, kalau yang ini kan baru ini ya Pak Wilson itu saya bingung, Mbak. Jadi kita hanya ngobrol bener tapi dianya selalu mengarahkan ke yang salah. Keluarga Sudirman ingin mengajukan langkah hukum PK kasus Vina Cirebon. Namun hingga kini mereka terkendala karena sulit untuk bertemu dengan terpidana kasus Vina Cirebon itu. Keluarga mengungkap beberapa kejanggalan terkait keberadaan Sudirman. Tak hanya itu, akses untuk berbicara pun dibatasi kepolisian. Beni Indrayana, kakak Sudirman mengatakan, terakhir bertemu adiknya itu saat Lebaran. Setelah itu, kata Beni Indrayana, Sudirman sulit ditemui dan tidak tahu keberadaannya. Susno mengatakan, ini pelanggaran dan tidak boleh polisi bertindak seperti itu. Memang tidak ada yang beres, pihak Polda Jabar. Mau jelaskan ini penting. Hari Jumat lalu sebelum kami memutuskan untuk PK, ini ada Mas Beni ya, ada Mas Beni bisa tambahkan nanti. Itu juga bertemu dengan saya hari Jumat kemarin. Mereka bertanya, Bang, bagaimana nasib Sudirman? Saya dengar hanya 6 terpidana yang mengajukan PK. Saya jelaskan kepada keluarga, saya bilang secara formil hukum, saya harus katakan bahwa kalau hanya 6 yang mengajukan PK, maka hanya 6 nama ini, kalaupun ada katakanlah berbalik arah dan mereka dibebaskan, ini Sudirman nggak akan bisa tiba-tiba beres, atau tiba-tiba keluar. Karena itu formilnya harus dipenuhi. Lalu bagaimana nasib Sudirman, keluarga kami? Saya jelaskan sama mereka, tanggung jawab kami sebagai lawyer sampai hari ini masih kami lakukan dari keluarga. Kami sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak. Ya, saya harapkan dapat diselesaikanlah dengan cepat Sudirman dikembalikan ke lapas supaya kami dapat bertemu. Saya ingatkan pengacara ya, saya polisi pensiunan. Jangan sampai merusak institusi saya, polisi ya. Nanti dikira tidak boleh menemui Sudirman itu Polri yang melarang. Ini saya baru tahu dari Pak Ruli bahwa
pengacaranya yang batasi. Tidak boleh. Silakan orang itu ada haknya, itu hak asasi dia untuk dikunjungi sesuai dengan aturan tahanan Polda. Hari apa, jam berapa. Jangan dibatasi satu orang. Dan ini tolong polisi, Polri yang mendengar. Inilah kelakuan pengacara ini harus dicatat. Jangan rusak nama Polri. Nama saya juga rusak itu. Saya nggak setuju itu. Sekitar 3 minggu yang lalu, kita paksa pengen ketemu dia, Sudirman. Akhirnya pengacaranya menyatakan boleh, tapi cuma orang tuanya, itu pun berlangsungnya di dalam ruangan Polda, bukannya di LP gitu. Jadi ini yang saya waktu itu membiarkan saja karena apa ya, namanya juga orang tua pengen ketemu anak. Masalah saya kebelakangkan lah gitu. Nah, tapi sekarang ini buktinya begini, bahwa ya saya tidak tahu apakah ini dihalang-halangi oleh Polda atau pihak lain, saya juga nggak tahu. Tapi faktanya dia hanya membolehkan orang tuanya. Saya nggak mau, waktu itu saya nggak mau debat karena saya kasihan lihat orang tuanya yang ingin ketemu anaknya. Jadi saya biarkan aja gitu. Keberadaan Sudirman yang misterius belakangan diungkap batang hidungnya oleh kuasa hukum Saka Tatal, Dadan Mariana. Dadan membeberkan kabar mengejutkan di luar dari perkiraan. Banyak orang yang mengira Sudirman berada di balik bui. Ternyata, muncul isu kabar, Sudirman dikabarkan sedang berada di hotel. Namun, masih menjadi misteri. Kami dari awal sudah berusaha mengirim surat ke Kemenkumham dan juga ke Dirjen Pas, ditembuskan ke Kapolda Jabar waktu awal. Karena kami tahu saat itu sedang diadakan pemeriksaan terhadap Sudirman terkait dengan peristiwa tertangkapnya Peggy. Iya. Ya. Tetapi belakangan setelah putusan dari pra-peradilan, sampai hari ini kami pun sudah berusaha, kami sudah kirimkan surat keempat mungkin, ya, untuk bertemu, memohon konfirmasi kepada Dirjen Pas, kepada Menkumham, karena disitulah kami prosedurnya begitu. Iya. Karena kalau kami nanti suratin kemana-mana, kan kami nggak tahu ada di mana posisinya sekarang. Sebenarnya posisi terakhir yang diketahui oleh Pradi di mana, Pak Jutek? Ya, menurut informasi orang tuanya bertemu di Polda Jabar. Ya, saat ini apakah ada di mana, kami kan nggak mau bertebak, walaupun secara informal kami mendapatkan informasi hal tersebut. Secara informal ada di Polda atau di tempat lain, Pak Jutek? Ya, di Polda secara informal. Tetapi kan kami kan nggak bisa mengatakan ada di mana dia saat ini. Ya, secara formal ya kami berkirim surat kepada Menkumham, bersurat kepada Menkumham dan juga bersurat kepada Dirjen Pas. Kami juga berkoordinasi lah dengan berbagai lembaga, ada Komnas HAM, LPSK terkait hal ini. Saya mendapat info lembaga ini pun sudah mengirim surat kepada Menkumham, kepada Dirjen Pas. Tapi per hari ini sampai tadi malam, karena tim kami ada di Lapas Kebonwaru dan juga Jelekong sampai jam 12 malam, tadi malam mempersiapkan data untuk kami PK. Itu kami dapat pastikan belum datang, belum ada Sudirman di Lapas Kebonwaru. Di mana beradanya kami tidak tahu ya. Artinya seharusnya dengan selesainya kasus Peggy tidak ada alasan lagi bahwa itu Sudirman ada di luar lapas.